Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan judul materi Sistematika PTK atau bagian bab 1. Beranggotakan Sahlan Marzuki sebagai pemateri pertama, Rina Sri Devi sebagai pemateri kedua, dan saya sendiri Anissa Firdaus sebagai pemateri ketiga. Baik, langsung saja untuk pemaparannya. Bagian menjelaskan yang pertama yakni Saudara Sahlan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Saya Sahlan Marzuki ingin menyampaikan dan menjelaskan mengenai bagaimana sih sistematika laporan penelitian tindakan kelas. Baiklah, salah satu syarat suksesnya suatu penelitian itu adalah penulisan laporan yang baik dan benar sebagaimana prosedur yang telah ada. Laporan penelitian merupakan bagian yang sangat penting dalam proses penelitian. Bagaimanapun pentingnya teori atau hipotesis, bagaimanapun teliti dan canggihnya seseorang itu dalam merancang suatu proses penelitian tapi penelitian itu hanya mempunyai arti jika hasilnya dilaporkan sesuai secara memadai melalui laporan penelitian. Laporan penelitian tidak hanya akan dibaca atau dimanfaatkan oleh peneliti itu sendiri, melainkan akan dibaca atau dimanfaatkan oleh orang lain seperti dosen penguji atau masyarakat dan orang lain yang membutuhkan penelitian itu atau informasi yang kita teliti Jadi sistematika laporan penelitian itu adalah pengaturan isi laporan penelitian berdasarkan komponen-komponen dan urutannya sehingga laporan tersebut membentuk satu kesatuan yang utuh Semua format sistematika laporan pada dasarnya mempunyai cakupan yang hampir sama. Perbedaannya hanya terletak pada susunan atau urutan penyajiannya, penekanan materi yang dilaporkan, dan perlu tidaknya suatu bagian itu dipaparkan kepada para pembaca. Pada dasarnya sistematika laporan penelitian tindakan kelas itu tidak berbeda dengan laporan penelitian pada umumnya. Yang terdiri atas bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Nah, pada bagian awal sistematika penelitian tindakan kelas itu ada halaman judul Halaman judul ini bisa berisi logo lembaga gitu, nama peneliti atau NIM peneliti Halaman judul itu harus ditulis dengan singkat padat, spesifik, dan cukup jelas menggambarkan masalah yang akan diteliti tindakan untuk mengatasinya, hasil yang diharapkan, dan tempat penelitiannya. Kemudian bagian awal dari penelitian tindakan kelas itu yang kedua ada halaman pengesahan. Halaman pengesahan ini ditandatangani oleh ketua peneliti atau kepala sekolah dan pembimbing atau pendamping jika ada sebagai keterangan bahwa laporan penelitian tindakan kelas ini telah memenuhi persyaratan. Yang ketiga ada abstrak. Abstrak ini merupakan uraian singkat tetapi lengkap yang memuat hal-hal pokok yang diawali dengan judul penelitian, kemudian permasalahan dan tujuan, prosedur pelaksanaan, hasil atau temuan penelitian, dan kesimpulan. Abstrak ini diketik dengan satu spasi dengan font 11 huruf Times New Roman dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian bagian yang keempat dalam sistematika dalam sistematika laporan penelitian tindakan kelas yaitu kata pengantar. Kata pengantar ini berupa ucapan terima kasih kepada orang-orang yang telah berjasa dalam pelaksanaan penelitian tersebut.
ya, atau puji syukur dan sholawat kepada kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian yang kelima ada daftar isi. Daftar isi ini menunjukkan bagian-bagian dari laporan, dan dari sini dapat dilihat hubungan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Bagian ini memuat bab dan subbab yang ada dalam laporan penelitian lengkap dengan halamannya. Ya. Dari daftar isi ini dapat diketahui segala sesuatu yang ada dalam laporan penelitian. Ya. Artinya pembaca akan mengetahui di mana kata pengantar abstrak, yaitu daftar gambar, isi atau profil sekolah dan sebagainya melalui daftar isi. Ya. Kemudian yang keenam ada daftar tabel, ya, gambar dan lampiran. Ini bagian awal yang terakhir dari laporan penelitian tindakan kelas sistematikanya. Jika dalam bagian pokok terdapat tabel, ya, atau gambar lebih dari 4, perlu ada daftar tabel dan daftar gambar, ya, lebih dari 4. Ya. Demikian juga jika dalam lampiran lebih dari 4, perlu dibuat daftar lampiran. Tetapi jika kurang dari 4, ya, atau kurang, ya, maka tidak perlu dibuat daftar tabel atau daftar gambar, ya. Karena daftar tabel memuat nomor dan judul tabel, diikuti titik-titik dalam teks, ya, seperti pada daftar isi. Lalu disusul nomor halaman tempat tabel terdapat dalam teks. Judul tabel yang lebih dari 1 halaman, titik dengan spasi 1. Cara membuat gambar sama dengan cara membuat daftar tabel, ya. Cara membuat daftar lampiran sama juga dengan cara membuat daftar tabel. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai sistematika laporan penelitian tindakan kelas. Selanjutnya akan disampaikan dan dijelaskan oleh Teh Rina. Kepada Teh Rina dipersilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Sudepi. Sebagai pemateri kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang sistematika proposal PTK bagian bab 1, yaitu pendahuluan. Nah, sistematika proposal PTK itu bermacam-macam modelnya, tetapi pada prinsipnya itu sama saja. Nah, sistem proposal PTK secara umum yaitu yang pertama latar belakang masalah. Nah, dalam latar belakang masalah, penelitian menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, mengapa masalah yang diteliti itu penting. Terus selanjutnya kondisi yang diharapkan dan kondisi yang ada sehingga jelas adanya kesenjangan atau masalah yang perlu dicari pemecahan melalui PTK. Terus dikemukakan pula bahwa masalah-masalah yang akan diteliti itu merupakan sebuah masalah yang benar-benar terjadi. Terus selanjutnya disinggung teori yang melandasi diajukannya gagasan untuk memecahkan masalah. Apa yang membuat peneliti merasa gelisah dan resah sekiranya masalah tersebut tidak diteliti. Terus gejala-gejala kesenjangan apa yang terdapat di lapangan sebagai dasar pemikiran untuk memunculkan permasalahan. Terus kerugian-kerugian dan keuntungan-keuntungan apa yang akan terjadi kalau masalah tersebut itu diteliti. Terus masalah yang akan diteliti merupakan sebuah masalah yang penting dan mendasar untuk dipecahkan. Dijelaskan pula tindakan apa yang akan dilakukan. Terus selanjutnya yaitu dalam pemaparan latar belakang masalah, umumnya peneliti memakai pendekatan edukasi, yaitu hal-hal yang sifatnya umum terlebih dahulu, baru terakhir itu hal-hal yang sifatnya khususnya. Latar belakang masalah berisi rasionalisasi mengapa penelitian itu dilaksanakan. Dalam bagian ini dipaparkan kesenjangan yang ada antara harapan dan kenyataan, baik kesenjangan teoritis maupun kesenjangan praktis yang melatar belakangi masalah itu untuk diteliti.
Yang kedua yaitu identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah adalah kegiatan mendeteksi, melacak, dan menjelaskan permasalahan yang berkaitan dengan judul penelitian atau variabel yang akan diteliti. Dari kegiatan mengidentifikasikan itu dapat diangkat beberapa permasalahan saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Yang ketiga yaitu perumusan masalah. Nah, perumusan masalah dalam PTK adalah beberapa pertanyaan yang akan terjawab setelah tindakan selesai dilakukan. Nah, perumusan masalah dirumuskan dengan kalimat tanya dengan mengajukan alternatif tindakan yang akan dilakukan. Nah, perumusan masalah ini menjadi titik tolak untuk merumuskan hipotesis nantinya. Nah, dari perumusan masalah harus berisi implikasi adanya data untuk memecahkan masalah. Hindari rumusan masalah yang terlalu umum atau terlalu sempit. Nah, perumusan masalah PTK contohnya itu apakah penerapan pembelajaran model bermain peran dapat meningkatkan kemampuan berpidato kelas 10 SMA 1 Muntilan itu terakhirnya digunakan tanda tanya. Jadi perumusan masalah itu rumusan masalah yang diakhiri dengan tanda tanya. Terus selanjutnya itu cara memecahkan masalah PTK. Nah, tindakan apa yang akan digunakan untuk memecahkan masalah dalam PTK? Diuraikan alternatif tindakan yang akan dilakukan untuk memecahkan masalah. Nah, pendekatan dan konsep yang digunakan untuk menjawab masalah yang dipelajari sesuai dengan kaidah penelitian tindakan kelas. Nah, cara pemecahan masalah ditentukan berdasarkan pada akar penyebab permasalahan dalam bentuk tindakan secara jelas dan terarah. Nah, contohnya cara memecahkan masalah PTK yaitu cara yang akan digunakan dan konsep yang digunakan untuk menjawab masalah yang dipelajari sesuai dengan kaidah penelitian tindakan kelas. Nah, cara pemecahan masalah ditentukan berdasarkan pada akar penyebab permasalahan dalam bentuk tindakan secara jelas dan terarah. Nah, contohnya cara memecahkan masalah PTK yaitu cara yang akan digunakan untuk memecahkan masalah dalam PTK ini adalah metode pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. Dengan metode ini diharapkan motivasi dan hasil belajar dalam pembelajaran IPS itu meningkat. Saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai sistematika proposal PTK bab 1 pendahuluan yang tadi sebelumnya sudah disampaikan oleh saudari Teh Rina Sri Devi. Baik, poin keempat. Di sini poin keempat itu yakni cara memecahkan masalah PTK. Tindakan apa yang akan digunakan untuk memecahkan masalah dalam PTK? Diuraikan alternatif tindakan yang akan dilakukan untuk memecahkan masalah. Pendekatan dan konsep yang digunakan untuk menjawab masalah yang dipelajari sesuai dengan kaidah penelitian tindakan kelas. Cara pemecahan masalah ditentukan berdasarkan pada akar penyebab permasalahan dalam bentuk tindakan secara jelas dan terarah. Di sini ada contohnya. Contoh cara memecahkan masalah PTK itu misalkan dengan cara yang akan digunakan untuk memecahkan masalah dalam PTK ini adalah dengan metode pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. Dengan metode ini diharapkan motivasi dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS misalkan akan meningkat gitu misalnya. Oke, poin selanjutnya yakni poin yang kelima, yakni hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan ini berisi jawaban sementara terhadap masalah yang dihadapi sebagai alternatif tindakan yang dipandang paling tepat untuk memecahkan masalah yang telah dipilih untuk diteliti melalui PTK. Nah, rumuskan hipotesis tindakan berdasarkan pada cara memecahkan masalah dalam PTK. Contoh hipotesisnya misalkan begini. Yang satu,
contohnya ada penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dapat meningkatkan motivasi siswa dalam mata pelajaran IPS di SD misalkan. Kemudian contoh lainnya itu begini. Penerapan model pembelajaran kooperatif dengan tipe Jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran IPS di SD 10 misalkan tadi itu ya. Oke, mungkin itu kalau untuk contohnya. Lanjut poin 6. Poin 6 ada tujuan PTK. PTK dirumuskan berdasarkan topik atau masalah PTK. Tujuan PTK merupakan jawaban atas masalah penelitian. Tujuan harus terjawab dalam kesimpulan hasil penelitian. Tujuan penelitian menyatakan target tertentu yang akan diperoleh dari kegiatan PTK yang akan dilaksanakan. Tujuan PTK harus dirumuskan secara jelas, dipaparkan sasaran tindakan perbaikan. Contohnya misalkan begini. Yang pertama, guru dapat meningkatkan strategi dan kualitas pembelajaran IPS di SD 10 misalkan. Kemudian contoh lainnya, yang kedua itu contohnya, siswa merasa dirinya mendapatkan perhatian dan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, ide, gagasan, dan pertanyaan gitu. Sehingga ya interaktif siswa itu bisa diwujudkan dan siswanya itu tidak merasa kaku gitu, tapi enjoy untuk dapat menyampaikan pendapat dan sebagainya itu gitu. Contoh ketiganya di sini ada misalkan siswa dapat bekerja dan mampu mempertanggungjawabkan segala tugas baik individu maupun kelompok. Iya, itu oke. Kemudian poin terakhir yakni poin ke-7 ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian dirumuskan berdasarkan topik atau masalah serta menguraikan dampak dari tercapainya tujuan PTK. Dipaparkan bahwa hasil PTK memiliki potensi untuk memperbaiki mutu pembelajaran di kelas. Dengan demikian, tampak manfaatnya bagi siswa, guru, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan PTK. Ada lagi contohnya untuk poin ini, misalnya yang pertama, proses belajar mengajar IPS di SD 10 menjadi menarik dan menyenangkan misalkan. Kemudian contoh lainnya, ditemukan strategi pembelajaran yang tepat dan variatif. Keaktifan siswa dalam mengerjakan. Yang ketiga, keaktifan siswa dalam mengerjakan tugas baik mandiri maupun kelompok meningkat. Yang keempat, keberanian siswa mengungkapkan ide, pendapat, pertanyaan itu terbuka gitu, tidak kaku. Dan yang terakhir, hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS di SD 10 meningkat gitu. Mungkin itu contoh-contoh poinnya. Ya, sekian yang dapat saya paparkan mengenai bagian sistematika proposal ini. Atas kekurangannya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan atau kelompok 8 sampaikan mengenai materi sistematika PTK ini atau bagian bab 1. Atas kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.